Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masuk ke pertemuan minggu ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi tak hingga yang seharusnya minggu lalu kita bahas, tetapi dengan mempertimbangkan hal lain seperti terlalu banyak teorema yang akan kita bahas, biar kita akan mudah memahami satu persatu, maka limit fungsi tak hingga akan Ibu bahas minggu ini. Ya, langsung aja teorema untuk limit fungsi tak hingga. Ini ada beberapa teorema. Ini teorema pertama, kemudian teorema kedua, teorema ketiga, teorema keempat. Nah, teorema keempat ini mempunyai syarat kalau misalnya fungsinya seperti ini, ya, di mana fungsinya ini AM X pangkat M dan seterusnya. Kemudian M-nya itu sama dengan N. M yang dimaksud adalah pangkat dari X. Pangkat dari X-nya ini M sama dengan pangkat dari X yang N-nya ini yang di bawah. Jadi nanti nilainya adalah koefisien dari masing-masing variabel dari pangkat yang ini ya, AM per AN. Nah, kemudian untuk yang teorema kelima, dia akan menghasilkan 0 dengan syarat pangkat M-nya ini lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Teorema keenam, dia akan menghasilkan tak hingga jika pangkatnya itu lebih besar dari N. Pangkat M-nya ini lebih besar dari pangkat N. Nah, teorema 1, 2, 3 tolong dipahami ya. Kemudian dan teorema terakhir ini adalah bentuknya seperti ini. Ini ada pengurangan ya, di mana di sini AX kuadrat, di sini juga AX kuadrat, sama-sama A dia variabel dari koefisien X kuadrat. Kemudian kita punya di sini BX, kemudian PX. Nah, jadi langsung aja rumus cepatnya itu adalah B dikurang P per 2 akar A. B-nya ini merupakan koefisien dari variabel X yang pertama, P-nya ini merupakan koefisien dari variabel X yang kedua. Nah, ini ada 7 teorema limit tak hingga yang harus dipahami satu persatu. Teorema 1, 2, 3 ini akan kita pakai terus sampai akhir ya, karena di sini masuk dia terus. Jadi teorema 1, 2, 3 tolong dipahami betul-betul. Ini kenapa nanti hasilnya 0, kenapa hasilnya tak hingga, ini berdasarkan teorema yang ada. Kemudian kita lihat contoh untuk limit tak hingga yang teorema 7-nya. Teorema 7-nya ini kita punya kan seperti ini bentuk teoremanya. Kemudian ada sebuah contoh di mana akar dari 4x kuadrat tambah 5x tambah 5 dikurang 4x kuadrat tambah x tambah kurang 3. Nah, di sini limit x-nya mendekati tak hingga. Ini syarat yang dipakai. Kalau misalnya kita mau pakai cara cepatnya ini, limitnya merupakan limit tak hingga, kemudian koefisien variabel x kuadratnya. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Koefisiennya harus sama-sama A. Di sini 4, di sini 4. Oke, dah memenuhi syarat dari penggunaan teorema 7 ini. Kemudian kalau seandainya sudah sama, lanjut kita tuliskan 5 dikurang 1 per 2 akar 4. 5 ini dari koefisien variabel x yang pertama. Ini 5. Ya, positif 5 jadi 5. Kemudian koefisien dari variabel x yang kedua di sini ini dia 1 ya. 1 ini positif, dia berarti 1. Ini 1. Kurang ini dari rumus yang ada nih. Ya. 2 akar 4. 4 ini dari mana? 4 ini merupakan A-nya. A-nya 4. Sehingga nilainya 4 per 2 kali 2 itu sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini nggak sama, Bu. Seperti bentuk nggak ada C dan Q-nya. Nggak apa-apa. Yang penting syaratnya itu A-nya koefisien X kuadratnya sama. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Oke, dan memenuhi. Kemudian merupakan limit X mendekati tak hingga. Jadi langsung aja kita gunakan teoremanya. B dikurang P per 2 akar A. B-nya ini adalah 2, P-nya ini 1. Ya, per 2 akar 1. 1 di sini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. A yang kita punya di sini 1. Nah, maka sama dengan 1 per 2, karena akar 1 itu sama dengan 1. Oke, lanjut ke bentuk tak tentu dari limit tak hingga. Jadi tidak hanya limit hingga yang mempunyai bentuk tak tentu ya, jadi limit tak hingga juga mempunyai bentuk tak tentu. Kalau pada limit hingga,
bentuk tak tentu kita kan punyanya 0 per 0. Kalau dia bentuknya 0 per 0, maka itu merupakan bentuk tak tentu dan harus kita selesaikan dengan metode pemfaktoran atau dan lain sebagainya. Tapi kalau pada limit tak hingga, bentuk tak tentunya ini adalah tak hingga per tak hingga. Itu yang pertama. Bentuk tak tentu pertama itu tak hingga per tak hingga. Jadi, kalau kita mempunyai fungsi yang berbentuk nih, limit X mendekati tak hingga fx per gx, kemudian kita substitusikan nilai tak hingganya ke dalam fungsi tersebut, akan menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga, maka perhitungannya kita lakukan dengan cara membagi pembilang fx dan penyebut gx dengan x pangkat n. Ya, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan x pangkat n, di mana n-nya ini merupakan pangkat tertinggi dari gx, dari penyebut. Ya, pangkat tertinggi dari penyebutnya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal ini, di mana limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat dikurang 2X kurang 8 per 9X kuadrat kurang 16. Nah, ini kita lihat, ini merupakan bentuk tak hingga, karena kalau kita substitusikan nilainya, nilai tak hingganya ke dalam fungsi ini, dia akan menghasilkan bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Bisa dilihat limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat itu merupakan teorema yang ketiga, di mana nilainya tak hingga. Begitu juga untuk yang penyebut yang di bawahnya. Limit X mendekati tak hingga untuk 9 dikali X pangkat 2 itu nilainya juga tak hingga. Sehingga hasilnya tak hingga per tak hingga itu merupakan bentuk tak tentu. Maka penyelesaiannya kita akan membagi dengan X pangkat N, di mana N-nya ini merupakan pangkat tertinggi dari penyebut. GX kita punya ini, 9X kuadrat kurang 16. Pangkat tertinggi dari GX-nya kan 2 di sini ya. Maka dia kita bagi X pangkat 2 semuanya. Nih, semuanya kita bagi X pangkat 2. Karena pangkat tertinggi dari penyebutnya ini 2. Nah, sama dengan apa yang perlu dicoret, kita coret seperti ini, 3X kuadrat dibagi 3X kuadrat habis tinggal 3. 2X dibagi X kuadrat tinggal 2 per X. Nah, begitu seterusnya. 8 per X kuadrat tidak bisa kita coret karena di atas tidak ada koefisien X-nya. Tidak ada variabel X-nya yang dapat kita coret dengan yang di bawahnya. Jadi tetap aja seperti ini kita buat. Kemudian, lanjut kita substitusikan. Dia kalau misalnya limit X mendekati tak hingga dari 3, itu nilainya tetap 3. Tapi kalau limit X mendekati tak hingga untuk 2 dikurang X, nah ini 2 dikurang X, ini kan merujuk ke teorema 2. Nah itu karena apa tadi kita harus memahami teorema 1, 2, dan 3 itu akan kita pakai terus sampai akhir. Jadi limit X mendekati tak hingga untuk 2 dikurang 2 per X, ini hasilnya udah otomatis 0. Dapatnya dari mana? Dari teorema sebelumnya. Nah itu sama dengan 1 per 3. Nah, ini kita juga dapat mencarinya dengan cara cepat pada teorema 4. Kita punya teorema 4. Ini AM X pangkat N-nya ini dia. 3X kuadrat. AM-nya itu 3. X pangkat M-nya itu, M-nya di sini 2. Ya. N-nya di sini 2. M sama N itu sama. Ya, yang diperhatikan syarat M sama N, M sama dengan N-nya ini adalah pangkat dari variabelnya. Ya. Koefisiennya tetap nggak apa-apa berbeda, di sini AM, di sini AM, nggak apa-apa berbeda. Kemudian kalau misalnya sudah sama-sama nih, M-nya 2, N-nya juga 2, maka penyelesaiannya AM per AN. AM kita punya tadi 3, AN kita 9. 3 per 9 sama dengan 1 per 3. Sama aja caranya ya. Tapi nanti Ibu lebih prefer ke cara yang panjang seperti ini untuk penyelesaian soal dan UAS ke depannya. Contoh selanjutnya, kita lihat di sini 4X kurang 5 per 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Pangkat tertinggi dari GX-nya itu adalah X pangkat 2, maka semuanya kita bagi X pangkat 2. Ya. Yang dilihat adalah pangkat tertinggi dari penyebut. Penyebut kita pangkat tertingginya X pangkat 2, maka semuanya kita bagi X pangkat 2. Nah, seperti ini, maka hasilnya 0 kurang 0 per 2 ditambah 0 tambah 0. Ini sama dengan 0 per 2. 0 per 2 itu sama dengan 0.
Ini boleh ya, kalau nolnya di atas boleh, tetapi kalau nolnya yang di bawah itu tidak boleh. Balik lagi ke bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Jadi 0 di bawah itu tidak boleh. Tapi kalau di atasnya 0, di bawahnya suatu bilangan itu boleh dan hasilnya itu 0. Maka karena itu bukan merupakan bentuk tak tentu 0 per 2. 0 per 2 bukan merupakan bentuk tak tentu, tetapi 0 per 0 itu baru bentuk tak tentu ya. Nah, kalau cara cepatnya kita merujuk ke teorema 5, di mana M-nya ini kan lebih kecil dari N nih. Pangkatnya nih, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Lebih kecil kan dia, yang ini, yang di atasnya pangkat 1, di bawahnya pangkat 2. Maka hasilnya sudah otomatis 0, sama. Ya. Itu kalau kalian hafal teorema-teoremanya tadi. Kemudian contoh selanjutnya, kita punya limit X mendekati tak hingga, X kurang 2 dikuadratkan per 2X tambah 1. Sebelum kita selesaikan, kita jabarkan dulu yang X kurang 2 dikuadratkan. X kurang 2 kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 4 per 2X tambah 1. Nah, dilihat di sini, pangkat tertinggi dari penyebutnya itu adalah 1X pangkat 1. Maka semuanya kita bagi X pangkat 1. Walaupun di atasnya X pangkat 2, tetapi karena pangkat tertinggi dari penyebutnya itu X pangkat 1, maka kita bagi semuanya dengan X pangkat 1. Sehingga bentuknya seperti ini, X kurang 4 per X per 2 ditambah 1 per X. Nah, kalau kita substitusikan seperti ini bentuknya, maka berdasarkan teorema 1 dan teorema 2 itu dapat kita lihat hasilnya itu adalah tak hingga. Di atas tak hingga, di bawah 2 ya. Maka hasilnya tetap tak hingga. Nah, merujuk ke teorema 6, teorema 6 tadi kan M-nya lebih besar dari N nih. M yang kita punya kan 2. N-nya kan 1, kan lebih besar M daripada N, maka hasilnya sudah otomatis tak hingga. Lanjut, masih bentuk tak tentu dari limit tak hingga. Kalau tadi berbentuk fx per gx, sehingga bentuk tentunya menjadi tak hingga per tak hingga, ini merupakan bentuk tak tentu yang kedua dari limit fungsi tak hingga, yaitu berbentuk tak hingga kurang tak hingga. Jadi fungsi fx dikurang fungsi gx. Nah, dia akan membentuk limit tak hingga per tak hingga. Kalau dia menghasilkan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga, maka perhitungannya kita lakukan dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawan. Ya, kita kalikan dengan faktor sekawan, yaitu fx tambah gx per fx tambah gx. Nah, kalau misalnya ini kan bentuknya fx kurang gx, maka sekawannya fx tambah gx. Ya, ini berlaku kalau misalnya dia fx kurang gx. Ya. Masuk ke contoh, kita punya limit x mendekati tak hingga, akar dari x tambah 5 ditambah akar dari 2x tambah 1. Coba kita substitusikan. Ya. Kalau kita substitusikan hasilnya seperti ini, maka hasilnya tetap tak hingga. Karena apa? Karena di sini tandanya tanda penjumlahan. Bolehkah ini? Boleh. Ya, sekali lagi ini boleh karena ini tandanya tanda penjumlahan. Yang tidak boleh jika dia tandanya pengurangan. Kalau dia tandanya pengurangan, dia akan membentuk tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga itu berapa? Ya udah nggak ada, dia merupakan bentuk tak tentu. Tapi kalau tak hingga tambah tak hingga, dia udah tak hingga, tambah lagi tak hingga, ya tentu tetap tak hingga dia nilainya, ini yang boleh. Tapi kalau di sini pengurangan, dia tidak boleh. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Masih yang bentuk tak tentu, tak hingga, kurang tak hingga. Nah, kita punya ini, limit X mendekati tak hingga, akar dari 4X tambah 8 dikurang akar dari 2X kurang 3. Nah, di sini kita lihat kalau kita substitusikan bentuknya akan menjadi tak hingga kurang tak hingga kan? Maka kita gunakan mengalihkannya dengan faktor sekawan, yaitu fx tambah gx per fx tambah gx. Sehingga ini dia kali sekawannya, tambah ya, jadi tambah, di atas tambah, di bawah juga tambah. Nah, ini dia. Selanjutnya, kalau misalnya atas nih kan kita kali di atas nih. Akar dari 4x tambah 8 dikurang akar dari 2x kurang 3 dikali akar dari 4x tambah 8 ditambah akar dari 2x kurang 3. Ini akan menghasilkan 4x tambah 8 dikurang 2x kurang 3. Dapatnya dari mana? Ini merupakan sifat dari aljabar fungsi.
ya. Kalau kita punya akar A dikurang akar B dikali, buka kurung, akar A ditambah akar B, itu dia akan sama dengan A dikurang B. Ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Maka di sini tandanya pengurangan, di bawahnya tetap akar dari ini. Nah, ini sama dengan di atasnya dapatnya 2x kurang 11. 2x ini dari 4x dikurang 2x tambah 11 dari 8 dikurang negatif 3 itu sama dengan 11. Nah, sampai di sini kita lihat pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah akar x kan. Di sini x pangkat 1 bukan x pangkat 1. Dia dalam akar, maka pangkat tertingginya adalah akar x. Sehingga semuanya kita bagi dengan akar x. Dibagi dengan akar x. Nah, seperti ini dia bentuknya. Sehingga hasilnya merupakan tak hingga ya. Tak hingga tambah 0. Ini berdasarkan teorema-teorema sebelumnya juga, maka hasil dari limit x mendekati tak hingga, akar dari 4x tambah 8 dikurang akar dari 2x kurang 3 itu sama dengan tak hingga. Oke, untuk tugas akan di-share via WA group dan jawabannya akan kalian upload di Google Classroom yang akan disediakan tempatnya nanti. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita bahas di kita bahas di WA group ya. Nanti apa yang kurang paham ataupun yang belum jelas bisa kita diskusikan di sana. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.